Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu tak terlepas dari yang namanya sampah. Baik itu sampah yang dihasilkan oleh individu, rumah tangga, bahkan perusahaan yang berskala kecil hingga yang berskala besar. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan dari berakhirnya suatu proses. Sampah dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Karena sampah yang berserakan akan didatangi oleh serangga-serangga dan menimbulkan bibit penyakit. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan, jadi hal ini pasti akan menarik untuk dibahas. Nyatanya, pencemaran lingkungan tidak hanya disebabkan oleh sampah organik maupun sampah anorganik. Namun, pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan oleh sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Salah satu contoh dari sampah B3 adalah limbah rumah tangga yang merupakan sampah hasil cucian, yang biasanya dibuang begitu saja di aliran-aliran air. Baiklah, kami akan menampilkan praktikum tentang pencemaran air, di mana ada dua wadah, wadah A dan wadah B, di mana wadah ini menjadi biota sungai, sedangkan ini limbah deterjen sebagai limbah rumah tangga. Nah, kita akan mencoba apa yang akan terjadi jika suatu ekosistem dicemari oleh limbah deterjen. Nah, kalau begitu, kita harus memerlukan waktu yang berapa lama, Sel? Kita bisa menunggu kira-kira 30 menit, Farah. Nah, kalau begitu, marilah kita nunggunya beberapa menit lagi. Oke. Nah, ternyata jika suatu ekosistem dicemari oleh limbah rumah tangga yang di dalamnya berisi zat-zat kimia berbahaya akan mempengaruhi keadaan ekosistem tersebut. Sementara di sungai yang bersih, yang tidak dicemari oleh limbah deterjen, keadaan ekosistemnya menjadi aman seperti ini. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan air bersih. Dan cara yang paling mudah dan yang paling umum dilakukan adalah dengan membuat saringan air sederhana. Nah, berikut ini kami akan menjelaskan cara alternatif dalam membuat saringan air sederhana, di mana alat dan bahannya adalah arang, batu kerikil, kapas, dan botol plastik. Langkah kerjanya adalah, pertama-tama, kita ambil botol yang sudah dipotong bagian bawahnya. Kemudian, pada dasar botol tersebut, kita isi dengan sebuah kapas. Di sini, kapas berfungsi untuk menyaring air limbah dari bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya. Kemudian, di atas kapas, kita letakkan kembali kerikil. Di sini, kerikil berfungsi sebagai pemisah
air limbah dari bakteri-bakteri yang dikandung oleh air limbah. Kemudian, di atas kerikil kita letakkan kembali kapas. Kita akan meletakkan arang. Arang ini berfungsi sebagai menyerap bakteri-bakteri dan partikel-partikel yang dikandung oleh air limbah. Nah, pada alat ini kita dapat menguji coba air limbah yang telah kami sediakan. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan menuangkan air limbah ini ke dalam alat penyaring sederhana. Dari hasil percobaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya air yang terkena limbah dapat didaur ulang kembali menjadi air yang bersih. Nah, meskipun airnya tidak sejernih air yang bening, namun air ini tidak mengandung racun lagi. Demikianlah persembahan dari kami, semoga bermanfaat.